Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zidan Alkisah Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah terbaru. Sersan Arya baru saja tiba di Jakarta setelah menyelesaikan tugas selama 3 bulan di perbatasan. Tubuhnya masih terasa lelah akibat perjalanan panjang, tetapi pikirannya sudah membayangkan sensasi berkendara dengan motor kesayangannya, sebuah Yamaha R15 yang telah menemaninya sejak awal berdinas. Namun, setibanya di halaman kos tempat ia tinggal, dadanya seketika terasa sesak. Motor itu tidak ada di tempat biasanya ia parkir. Hanya ada bekas jejak ban yang samar, seolah benda berharga itu telah lenyap begitu saja dari kehidupannya. Jantung Arya berdegup kencang. Ia mencoba mengendalikan diri, menepis kemungkinan buruk yang mulai menyeruak di kepalanya. Mungkin temannya meminjam, atau mungkin ia lupa memindahkannya ke tempat lain. Namun, firasat buruk semakin menguat ketika ibu kos keluar dari dalam rumah dengan raut wajah penuh kecemasan. "Arya, kamu baru pulang ya? Maaf, saya nggak enak ngomong, tapi motor kamu tadi siang sudah nggak ada," ucapnya dengan suara bergetar. Arya menelan ludah. Napasnya memburu saat ia mencoba menggali lebih dalam. "Tadi siang, maksudnya bagaimana, Bu? Ada yang melihat siapa yang mengambilnya?" tanyanya. Suaranya tetap tenang meskipun dadanya terasa bergemuruh. Ibu kos menggeleng pelan. "Saya dengar suara motor kamu sekitar jam 2 siang, tapi saya kira itu kamu atau temanmu yang membawanya. Setelah itu, saya nggak lihat lagi. Tadi malam kan masih ada di sini." Arya mengangguk pelan. Itu berarti motornya dicuri saat ia masih dalam perjalanan pulang. Marah, frustrasi, dan kecewa bercampur jadi satu. Bukan sekadar kehilangan barang, ini soal harga diri. Di dunia militer, kehilangan sesuatu bukan hanya soal materi, tapi juga soal kehormatan dan tanggung jawab. Arya mengepalkan tangannya, berusaha menahan gejolak emosi yang membara di dadanya. Ia segera memeriksa sekitar, berharap menemukan petunjuk kecil yang bisa mengarahkannya pada pelaku. Pandangannya menyapu halaman kos yang sepi, lalu berhenti pada satu titik, kamera CCTV kecil yang terpasang di sudut pagar. Harapan mulai tumbuh. "Bu, CCTV itu masih berfungsi?" tanyanya penuh harap. Ibu kos mengangguk. "Iya, tapi saya nggak tahu cara mengambil rekamannya. Kalau mau, kamu bisa coba lihat sendiri." Tanpa membuang waktu, Arya segera masuk ke dalam, mencari perangkat penyimpanan rekaman. Ia tidak akan diam saja. Sebagai prajurit Kopassus, ia terlatih untuk menghadapi situasi paling menekan sekalipun. Meskipun ini bukan medan perang, ia tidak akan membiarkan pencuri itu lolos begitu saja. Saat ia mulai memutar rekaman CCTV, jantungnya berdegup semakin kencang. Detik-detik yang terekam di layar mungkin akan menjadi awal dari sebuah perburuan panjang. Dan tanpa ia sadari, kehilangan motor ini bukan sekadar insiden biasa, ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan menguji batas kesabarannya, serta keberaniannya dalam menegakkan kebenaran. Mata Arya menatap tajam layar monitor tua yang menampilkan rekaman dari kamera CCTV. Jari-jarinya mengepal erat di atas meja, napasnya tertahan setiap kali ia mempercepat tayangan. Kemudian, di menit yang ditunggu, ia melihatnya, seorang pria berjaket hitam, mengenakan helm full face, dengan gerakan santai membuka kunci motor dan mengendarainya pergi seolah itu adalah kendaraannya sendiri. Tidak ada tanda-tanda terburu-buru atau panik. Ini bukan kerja amatiran. Arya mengeraskan rahangnya. Pencuri ini jelas tahu apa yang dia lakukan. Ia mengulang tayangan beberapa kali, mencoba menangkap detail lebih banyak.
Saat pencuri itu menoleh sedikit ke arah kamera sebelum melaju, refleksi cahaya memperlihatkan sesuatu di balik jaketnya, sekilas seperti emblem atau lencana. Arya mempersempit matanya. Lencana, seperti lambang instansi. Perasaannya semakin tidak enak. Ini bukan sekadar pencuri jalanan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Tak ingin membuang waktu, Arya segera menghubungi Kopral Jaka, sahabatnya sesama prajurit Kopassus yang sering membantunya dalam situasi sulit. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Jaka sudah tiba di kos Arya, mengenakan jaket hitam dan topi, wajahnya penuh antusiasme. "Siapa yang berani main-main sama lu, Arya?" tanyanya sambil melihat rekaman CCTV. "Aku nggak tahu siapa dia, tapi lihat ini." Arya menunjuk bagian layar yang memperlihatkan pantulan emblem di jaket pelaku. Jaka menyipitkan mata, lalu menghela napas panjang. "Ini bisa jadi masalah besar kalau tebakan gue benar," gumamnya. Tanpa membuang waktu, mereka berdua segera menuju salah satu tempat yang dikenal sebagai pusat jual beli motor tanpa surat, sebuah bengkel di pinggiran Jakarta yang sering disebut sebagai pasar gelap motor. Tempat itu tidak memiliki pelang nama, hanya sebuah bangunan kusam dengan beberapa motor parkir di luar. Begitu masuk, udara di dalam terasa penuh dengan bau oli dan asap rokok. Seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan curiga menyambut mereka. "Kami nyari motor yang baru masuk," kata Arya datar, suaranya mengandung tekanan halus. Pria itu mengangkat alis, menatap mereka dengan penuh penilaian. "Banyak motor baru masuk tiap hari. Lu nyari yang mana?" Arya membuka ponselnya, menunjukkan foto motornya. Yamaha R15, warna hitam merah, nomor rangka sekian-sekian. "Masuk enggak?" Pria itu menatap lama, lalu mendengus kecil. "Mungkin ada, mungkin enggak. Tapi info di sini enggak gratis." Arya tak banyak bicara, hanya meletakkan uang ratusan ribu di atas meja. Pria itu menyeringai, meraih uang itu lalu menatap Arya dengan mata menyipit. "Lu kayaknya bukan orang biasa, iya. Nih, gua kasih tahu, motor kayak gini, kalau dicuri sama pemain gede, nggak bakal dijual ke pasar biasa. Ada jalur khusus buat yang punya backing-an kuat. Dan lu nggak bakal suka siapa yang ada di belakang semua ini." Mata Arya menajam, rahangnya mengeras mendengar kata-kata pria di hadapannya. "Backing-an kuat," ulangnya dengan nada dingin. Jaka, yang berdiri di sampingnya, melipat tangan di dada, bersiap jika situasi berubah panas. Pria berbadan kekar itu mengangguk, lalu bersandar santai di kursinya. "Motor-motor curian dengan spesifikasi tinggi nggak bakal dijual ke orang sembarangan. Ada jalur sendiri, ada orang dalam yang melindungi." Arya bertukar pandang dengan Jaka. Di dunia kriminal, orang dalam seringkali berarti ada aparat yang bermain di belakang layar. Ia mencoba mengendalikan emosinya, meskipun darahnya mulai mendidih membayangkan kemungkinannya. "Siapa yang lu maksud?" tanyanya, tetap berusaha terdengar tenang. Pria itu tertawa kecil, lalu menyalakan rokoknya. "Gua nggak gila buat nyebut nama di sini. Tapi gua kasih petunjuk, lu cari di kantor sebelah barat kota, tempat yang jarang disorot. Ada satu orang yang sering bawa motor-motor bagus ke sini buat dilego." Ia mengembuskan asap ke udara, lalu menambahkan, "Orang itu nggak sekadar pencuri. Dia punya kartu nama berlogo instansi." Detik itu juga, emosi Arya meledak. Kata-kata itu menegaskan kecurigaannya, pelaku bukan sekadar kriminal jalanan, tapi seseorang yang seharusnya menegakkan hukum. Jaka menepuk bahunya, mengisyaratkan agar ia tetap berpikir jernih. "Kita nggak bisa asal main tabrak, Arya.
Kalau benar ini ada kaitannya sama oknum, kita harus punya bukti kuat. Arya menarik napas dalam, mencoba meredam kemarahan. Baik, gua mau lihat sendiri tempat itu. Pria di hadapannya terkekeh. Hati-hati, Kopassus. Lu bisa lebih cepat dari peluru, tapi kalau lawan lu orang dalam. Lu nggak cuma lawan satu orang. Lu lawan sistem. Tanpa membalas, Arya berbalik dan melangkah keluar dari bengkel dengan Jaka di sisinya. Udara malam terasa lebih dingin, tetapi bukan karena cuaca, melainkan karena amarah yang membakar dadanya. Jika benar oknum aparat yang mengambil motornya, ini bukan sekadar kehilangan barang. Ini tentang kehormatan. Jaka menyalakan motor dan menoleh ke Arya. Kita langsung ke kantor polisi yang dimaksud atau mau cari info dulu? Arya mengepalkan tangannya. Kita intai dulu. Kalau ini benar ulah polisi, gua mau lihat siapa bajingan yang berani main kotor dengan gua. Tanpa berkata lagi, mereka melaju ke arah yang ditunjukkan. Di dalam hati, Arya tahu bahwa yang sedang ia hadapi bukan sekadar pencurian biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin bisa mengguncang kepercayaan banyak orang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Malam itu, Arya dan Jaka berhenti di sebuah warung kecil di seberang kantor polisi yang disebut oleh pria di bengkel. Kantor itu tampak lebih sepi dibandingkan kantor polisi lain di pusat kota, hanya beberapa kendaraan terparkir di halaman depan. Lampu di dalam gedung menyala temaram, menimbulkan kesan bahwa hanya sedikit orang yang bertugas. Arya mengamati dari kejauhan, memperhatikan setiap gerakan di sekitar kantor itu. Gua nggak suka firasat ini, Arya, gumam Jaka, menyeruput kopinya. Kalau ini benar ulah orang dalam, kita harus ekstra hati-hati. Mereka bisa punya mata-mata di mana-mana. Arya hanya mengangguk, pikirannya masih fokus menilai situasi. Lalu, matanya menangkap sesuatu. Seorang pria berseragam polisi keluar dari kantor, menyalakan rokok, dan berbicara dengan seseorang yang baru saja datang dengan motor sport hitam. Dari cara berbicaranya, mereka tampak akrab. Tapi yang membuat Arya semakin waspada adalah saat pria berseragam itu menepuk-nepuk tangki motor dengan gaya seolah-olah ia adalah pemiliknya. Darah Arya mendidih. Ia mengenali bentuk motor itu, mirip dengan miliknya yang hilang. Nafasnya memburu, tangannya mengepal erat di atas meja. Jaka, lu lihat motor itu? Bisiknya tajam. Jaka menoleh, matanya membelalak. Anjing, itu mirip banget sama motor lu. Arya segera berdiri, tapi Jaka buru-buru menarik lengannya. Jangan gegabah, bro. Kita belum tahu pasti. Kita butuh bukti lebih dari sekadar firasat. Mengendalikan emosinya, Arya kembali duduk, tetapi matanya tetap mengawasi gerak-gerik kedua pria itu. Tak lama, si polisi yang tadi merokok menepuk bahu pria pemilik motor, lalu masuk kembali ke dalam kantor. Pria pemilik motor lantas menstarter kendaraannya dan melaju santai ke arah gang kecil di samping kantor polisi. Arya segera mengambil keputusan. Kita ikutin dia. Tanpa membuang waktu, mereka membayar kopi dan segera menuju motor mereka. Dengan hati-hati, mereka membuntuti pria itu dari kejauhan, memastikan tidak menimbulkan kecurigaan. Ketegangan semakin meningkat ketika pria itu memasuki sebuah bengkel tersembunyi di area kumuh. Lampu redup menerangi bagian dalam bengkel, tempat beberapa motor sport lain terlihat berjejer. Jaka melirik Arya, kayaknya kita baru aja nemuin sarangnya. Arya menarik napas dalam. Kini ia punya dua pilihan, melaporkan ini kepada pihak berwenang, atau menyelidikinya lebih dalam dengan cara yang lebih berisiko.
Dan sebagai seorang prajurit Kopassus, ia tak pernah memilih jalan yang mudah. Malam semakin larut, tetapi semangat Arya dan Jaka tak surut. Mereka berdua mengamati bengkel dari kejauhan, menghafal setiap detail, jumlah motor yang terparkir, orang-orang yang keluar masuk, serta pola pergerakan di sekitar lokasi. Tak ada plang nama di depan bengkel itu, hanya sebuah garasi besar dengan penerangan minim. Beberapa pria berjaket kulit terlihat berbincang santai di depan, sementara seorang pria berbadan besar duduk di dalam, tampak sibuk dengan ponselnya. Arya mengepalkan tangan. Jika benar ini adalah tempat penampungan motor curian, maka kemungkinan besar disinilah motornya berada. Tapi mereka tak bisa gegabah. Ini bukan sekadar geng kriminal biasa, ada indikasi bahwa beberapa anggota kepolisian terlibat dalam operasi ini. Jika mereka bertindak ceroboh, nyawa mereka bisa jadi taruhannya. Kita nggak bisa masuk sekarang. Terlalu berisiko, bisik Jaka. Arya mengangguk, lalu menghela napas panjang. Kita butuh bantuan, gumamnya. Esok paginya, Arya memutuskan untuk mencoba jalur resmi terlebih dahulu. Ia pergi ke kantor polisi utama di Jakarta dan melaporkan kehilangan motornya, menyebutkan indikasi bahwa kendaraan tersebut mungkin terlibat dalam jaringan penjualan motor curian. Namun, respons yang ia terima justru mengecewakan. Motor hilang itu hal biasa, Pak. Kita butuh bukti konkret sebelum bisa bergerak, ujar seorang petugas dengan nada malas. Arya merasakan dadanya mengencang. Ia tahu cara kerja sistem ini, jika tak ada tekanan dari pihak yang lebih tinggi, kasusnya akan dibiarkan begitu saja. Tak menyerah, ia meminta bertemu dengan atasan petugas tersebut. Namun, ia malah berhadapan dengan seorang perwira polisi berpangkat inspektur yang menatapnya dengan senyum tipis, penuh kesan meremehkan. Sersan Arya, saya paham kekhawatiran Anda, tapi Anda juga harus paham. Kami tidak bisa menuduh anggota kami sendiri tanpa bukti yang kuat. Arya menatap tajam perwira itu, mencoba membaca gelagatnya. Ada sesuatu yang janggal dalam cara pria itu berbicara, seolah-olah ia sedang menutup-nutupi sesuatu. Ia bisa merasakan tembok tak kasat mata yang berdiri di hadapannya. Polisi ini bukan hanya enggan membantu, tetapi mungkin juga bagian dari masalah itu sendiri. Saat Arya keluar dari kantor polisi dengan rahang mengeras, Jaka yang sudah menunggunya di luar menepuk bahunya. Gue tebak, mereka nggak bakal bantu, kan? Arya mengangguk, matanya penuh amarah. Kalau jalur resmi nggak bisa diandalkan, berarti kita pakai cara kita sendiri. Kini, satu hal semakin jelas bagi Arya, ia tak hanya melawan pencuri biasa. Ia melawan sistem yang korup, dan ia harus menemukan cara untuk menjebolnya. Malam itu, Arya dan Jaka kembali ke bengkel misterius dengan rencana yang lebih berani. Setelah jalur resmi terbukti tak berguna, mereka memutuskan untuk menyusup sendiri. Mereka berpakaian seperti mekanik jalanan, kaos lusuh, celana kerja kotor, dan topi usang yang menutupi wajah mereka. Tujuannya jelas, mencari bukti bahwa motor Arya ada di sana dan mencari tahu siapa yang berada di balik operasi ini. Dari kejauhan, mereka memperhatikan seorang pria berseragam polisi datang ke bengkel. Sosoknya cukup jelas meski cahaya minim, perawakannya tegap, sikapnya santai, dan ia disambut dengan penuh hormat oleh orang-orang di bengkel. Arya mengenali wajah itu. Inspektur yang tadi pagi menolak laporannya. Darah Arya mendidih. Kini semuanya jelas. Tak hanya ada keterlibatan polisi, tapi perwira yang seharusnya menegakkan hukum justru menjadi bagian dari jaringan pencurian ini. Ia menatap Jaka dengan sorot mata penuh amarah.
Kita harus masuk lebih dalam. Gue mau bukti yang cukup buat ngejatuhin mereka, bisiknya. Mereka berdua berjalan ke sisi belakang bengkel, mencari celah masuk tanpa menarik perhatian. Jaka menunjuk sebuah jendela kecil yang terbuka. Dengan cekatan, Arya memanjat, masuk ke dalam ruangan yang tampak seperti kantor kecil. Tumpukan berkas, catatan penjualan, dan daftar kendaraan tergeletak di meja. Dengan cepat, ia memfoto semua dokumen menggunakan ponselnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Arya menahan napas. Ia merapat ke dinding saat seorang pria masuk. Menguap lebar sebelum mengambil rokok dari meja. Arya hanya memiliki beberapa detik sebelum dirinya tertangkap. Saat pria itu membelakangi, ia bergerak cepat, memukul tepat di tengkuk dengan teknik yang membuat pria itu langsung tumbang tanpa suara. Dengan hati-hati, Arya merayap keluar, menemui Jaka yang menunggunya di luar. Gue dapat bukti. Kita harus keluar sekarang, bisiknya. Tapi sebelum mereka bisa melangkah pergi, suara berat terdengar dari belakang. Lu berdua bukan mekanik, kan? Arya dan Jaka berbalik. Beberapa pria bertubuh besar berdiri dengan tatapan curiga. Salah satunya mengangkat telepon dan berbicara singkat. Tak lama, inspektur yang mereka lihat sebelumnya muncul dari dalam, dengan senyum dingin di wajahnya. Sersan Arya, gue udah denger lu bakal cari masalah. Tapi gue nggak ngangka lu sebodoh ini buat nyusup ke tempat gue. Arya dan Jaka terkepung. Mereka sudah masuk terlalu dalam, dan kini mereka harus menemukan jalan keluar, atau menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Arya dan Jaka berdiri diam, menatap tajam ke arah inspektur yang kini menyeringai puas. Tiga pria bertubuh besar mulai melangkah maju, mengepung mereka. Situasi ini jelas tidak menguntungkan. Mereka berada di wilayah musuh tanpa dukungan, dan lawan mereka bukan sekadar preman jalanan, mereka punya koneksi dan perlindungan. Lu masuk terlalu jauh, Arya, kata inspektur sambil menyalakan rokoknya. Harusnya lu biarin aja motor itu hilang. Sekarang lu malah cari mati. Ia mengembuskan asap rokoknya dengan santai, seakan-akan sudah memastikan Arya dan Jaka tak punya jalan keluar. Jaka melirik Arya sekilas, memberi isyarat dengan matanya. Mereka sudah terlalu sering berada dalam situasi berbahaya, dan tanpa perlu bicara pun, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dalam sekejap, Arya bergerak lebih dulu, menyambar kunci pas yang tergeletak di meja dan melemparkannya ke wajah salah satu preman. Pria itu terhuyung mundur, memberi celah bagi Jaka untuk meluncurkan tendangan keras ke arah lawan lainnya. Ruangan segera berubah menjadi medan pertempuran sengit. Arya meninju rahang salah satu preman dengan pukulan yang cukup kuat untuk membuatnya jatuh tersungkur. Jaka, dengan refleks seorang prajurit terlatih, melumpuhkan pria lainnya dengan kuncian di leher. Tapi inspektur tidak tinggal diam. Ia merogoh jaketnya, menarik pistol dan mengarahkannya ke kepala Arya. Cukup, teriaknya. Semua orang di ruangan membeku. Jaka mengepalkan tangan, sementara Arya menatap dingin ke arah laras pistol yang diarahkan padanya. Lu pikir bisa keluar hidup-hidup dari sini, Arya? Inspektur menyeringai. Lu cuma 2 orang, sementara gue punya anak buah dan hukum yang melindungi gue. Tiba-tiba, suara sirene menggema di kejauhan. Inspektur tampak terkejut dan menoleh ke arah jendela. Arya tersenyum tipis. Lu benar, gue cuma 2 orang. Tapi gue nggak bodoh. Beberapa menit sebelum penyusupan, Arya diam-diam mengirim pesan dan lokasi mereka ke salah satu seniornya di Kopassus. Dan kini, suara sirene menandakan bahwa bala bantuan telah tiba. Inspektur menggertakkan giginya. Sial,
Ia mencoba menekan pelatuk, tapi Arya lebih cepat. Dengan gerakan kilat, ia menyambar pergelangan tangan inspektur dan membantingnya ke meja. Pistol terlepas, dan tanpa ragu, Arya menghantam wajahnya dengan siku hingga pria itu roboh tak sadarkan diri. Jaka menarik napas berat. "Kita harus keluar sebelum mereka bersih-bersih," katanya. Tanpa menunggu lama, Arya dan Jaka menerobos keluar melalui pintu belakang, menyelinap dalam kegelapan. Mereka berhasil meloloskan diri, tapi perang ini belum selesai. Kini mereka punya bukti, dan mereka akan memastikan semua ini terbongkar sampai ke akarnya. Arya dan Jaka berlari dalam kegelapan, napas mereka memburu. Sirene polisi semakin mendekat, tetapi mereka tahu bahwa tak semua polisi bisa dipercaya. Jika mereka tertangkap oleh orang-orang yang masih satu jaringan dengan inspektur, nyawa mereka bisa melayang sebelum sempat mengungkap kebenaran. Mereka menyelinap melalui gang sempit, melewati pagar kawat, dan akhirnya mencapai sebuah jalan raya yang cukup ramai. Jaka melihat sebuah ojek yang berhenti di tepi jalan. Tanpa pikir panjang, ia menarik pengendara itu ke samping dan menyodorkan beberapa lembar uang. "Kami butuh motornya sekarang." Pengendara itu, yang ketakutan melihat wajah serius mereka, hanya mengangguk dan menyerahkan motornya tanpa perlawanan. Tanpa buang waktu, mereka melaju ke tempat yang lebih aman, sebuah rumah persembunyian milik rekan Arya di Kopassus. Di sana, mereka akhirnya bisa bernapas lega. Arya segera menghubungi atasannya, Mayor Suryo, yang selama ini menjadi mentornya. "Pak, saya punya bukti kalau jaringan pencurian ini melibatkan inspektur polisi," ucapnya cepat. Mayor Suryo diam sejenak di seberang telepon sebelum menjawab dengan suara berat. "Datang ke markas. Bawa semua bukti yang kau punya. Tapi hati-hati, Arya. Jika benar ada oknum polisi yang terlibat, maka bukan hanya mereka yang akan bergerak. Bisa jadi ada petinggi lain yang ingin membungkam kalian." Arya menutup telepon dengan rahang mengeras. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya bukan hanya soal mengungkap kebenaran, tapi juga bertahan hidup dalam permainan ini. Keesokan paginya, mereka tiba di markas Kopassus dengan menyamar untuk menghindari kemungkinan pengintaian. Mayor Suryo sudah menunggu di ruangannya, bersama beberapa perwira tinggi lainnya. Arya menyerahkan semua foto dan rekaman yang ia dapatkan dari bengkel. Salah satu perwira memeriksa dokumen dengan wajah serius. "Ini lebih besar dari yang kita kira," gumamnya. "Jaringan ini tidak hanya mencuri motor, tapi juga mencuci uang dari berbagai bisnis ilegal." Mayor Suryo mengangguk. "Kami akan serahkan ini ke divisi Propam dan intelijen militer. Tapi kalian harus tetap waspada. Jika inspektur itu merasa terpojok, dia bisa melakukan apa saja." Tak lama setelah pertemuan, kabar mulai beredar bahwa sebuah operasi besar akan dilakukan untuk membongkar jaringan pencurian kendaraan yang melibatkan aparat. Namun, Arya tahu bahwa ini belum selesai. Musuh mereka bukan sekadar pencuri biasa, mereka adalah orang-orang yang selama ini merasa kebal hukum. Malam itu, saat Arya duduk di sudut kamarnya, Jaka menepuk bahunya. "Gue rasa ini belum akhir, bro." Arya menatap lurus ke depan. "Iya, ini baru permulaan." Beberapa hari berlalu setelah pertemuan di markas Kopassus, dan Arya mulai merasakan ketegangan di sekitarnya. Suara-suara bisikan di antara para prajurit, sorotan mata curiga dari rekan-rekannya, semua menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Operasi untuk membongkar jaringan pencurian yang melibatkan oknum polisi telah diluncurkan, tetapi Arya dan Jaka merasakan tekanan yang semakin meningkat, seolah mereka sedang diburu oleh bayangan yang tak terlihat. Malam itu,
Saat Arya memeriksa perkembangan operasi di markas, ia mendengar percakapan dua perwira. Kita harus hati-hati. Informasi bisa bocor, dan jika inspektur itu tahu, dia akan berusaha menghentikan semuanya sebelum kita bisa menangkapnya. Arya merasakan dadanya bergetar. Jika inspektur itu masih bebas, berarti dia masih bisa membalas. Gua udah bilang, kita harus ambil langkah cepat. Jangan biarkan dia terus bergerak tanpa batas, suara lainnya menjawab. Arya merasakan keringat dingin mengalir di belakang lehernya. Dia tahu bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, semua usahanya bisa sia-sia. Ia segera memutuskan untuk berbicara langsung dengan Mayor Suryo. Pak, kita harus ambil tindakan lebih agresif. Jika inspektur tahu kita sedang mengincarnya, dia bisa menghilangkan bukti dan mengancam kita, ucap Arya dengan nada serius. Mayor Suryo mengangguk, wajahnya terlihat tegang. Kau benar, Arya, tapi kita harus hati-hati. Kita tidak ingin terjebak dalam permainan yang lebih besar. Keesokan harinya, saat Arya dan Jaka bersiap untuk operasi selanjutnya, mereka mendapati berita mengejutkan di media. Inspektur X, seorang polisi terkemuka, dituduh terlibat dalam jaringan pencurian kendaraan dan penjualan motor curian, teriak berita di televisi. Arya menatap Jaka, keduanya terkejut dan bingung. Bagaimana bisa berita itu sampai ke publik? Kita harus cari tahu siapa yang membocorkan informasi ini, kata Jaka, menatap Arya dengan serius. Kalau tidak, kita bisa jadi target berikutnya. Tanpa ragu, mereka bergegas menuju markas untuk mencari tahu lebih lanjut. Di sana, suasana sudah tegang. Para perwira berkumpul, dan Mayor Suryo memberi pengarahan tentang langkah selanjutnya. Kita akan melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan motor curian. Ini adalah kesempatan kita untuk menangkap inspektur dan anggotanya. Arya merasa harapan baru muncul. Namun, saat mereka bersiap-siap, Arya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah pesan anonim muncul di ponselnya, hanya bertuliskan, "Berhati-hatilah. Mereka tahu siapa kalian." Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan ini? Apakah itu peringatan, atau justru ancaman? Arya menatap Jaka, dan mereka berdua tahu bahwa mereka harus tetap waspada. Ketika mereka meninggalkan markas untuk melaksanakan rencana penggerebekan, perasaan cemas menyelimuti hati mereka. Mereka tidak hanya berhadapan dengan pencuri biasa, tetapi juga dengan sistem yang korup, dan kali ini, keadilan berada di tangan mereka, atau mungkin di tangan orang yang salah. Malam itu, suasana di markas Kopassus dipenuhi ketegangan. Arya dan Jaka bersiap untuk operasi besar yang ditunggu-tunggu, penggerebekan di lokasi penyimpanan motor curian yang terhubung dengan jaringan inspektur. Para prajurit berkumpul, mendengarkan instruksi dari Mayor Suryo dengan seksama. Namun, di balik semangat dan keberanian yang terpancar, Arya masih merasakan ketidakpastian menggelayuti hatinya. Pesan anonim yang diterimanya masih membekas, memperingatkan mereka akan bahaya yang mengintai. Arya, siap? Jaka bertanya, mengguncang fokus Arya. Ia mengangguk, berusaha meneguhkan hatinya. Kita harus cepat dan terkoordinasi. Jangan sampai mereka melarikan diri atau menghancurkan barang bukti, ujar Arya, suara tegas menguatkan tim yang akan beraksi. Saat mereka berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan, Arya dan Jaka merasakan kegugupan di dalam mobil. Jalanan gelap dan sepi, hanya suara mesin yang mengisi keheningan. Di benak Arya, gambaran tentang inspektur dan anak buahnya terus berputar. Mereka bukan hanya musuh yang harus ditangkap,
tetapi juga representasi dari ketidakadilan yang harus dilawan. Setibanya di lokasi, mereka melihat beberapa kendaraan terparkir, dan beberapa pria berbadan besar berkumpul di dalam bangunan yang tampak seperti gudang. Dengan sinyal dari Mayor Suryo, tim mulai bergerak. Arya dan Jaka bersembunyi di belakang dinding, mempersiapkan langkah mereka. "Ingat, kita ambil bukti sebanyak mungkin," kata Arya. Ketika mereka masuk ke dalam gudang, kegelapan menyelimuti mereka. Beberapa motor curian terlihat terparkir di sudut ruangan, tampak terawat meski tanpa surat-surat resmi. Arya mengambil foto-foto dan mengumpulkan informasi dari dokumen yang tergeletak di atas meja. Namun, suasana tenang itu pecah ketika salah satu anggota jaringan melihat mereka dan berteriak, "Ada orang! Cepat panggil inspektur!" Dengan secepat kilat, kekacauan terjadi. Para pria bersenjata mulai bergerak ke arah mereka, dan baku tembak tak terhindarkan. Arya dan Jaka merespons dengan terlatih, melindungi diri dan balas menembak. Momen-momen kritis bergulir cepat, adrenalin membanjiri pikiran Arya, tetapi ia tetap fokus pada tujuannya, mengungkap kebenaran. Di tengah baku tembak, tiba-tiba suara sirene menggema dari arah luar. Pasukan tambahan dari Kopassus, yang diatur oleh Mayor Suryo, datang tepat waktu untuk memberikan dukungan. Melihat kedatangan bala bantuan, para penjahat panik dan berusaha melarikan diri. Namun, Arya tak membiarkan itu terjadi. Ia mengejar inspektur yang mencoba melarikan diri ke pintu belakang. "Di mana motorku?" teriak Arya, menahan inspektur di dinding. "Lu pikir gue akan kasih tahu?" jawab inspektur dengan nada mengejek. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan, pasukan Kopassus lainnya datang dan menangkapnya. Kebenaran yang selama ini mereka cari akhirnya terungkap. Arya melihat wajah inspektur yang dulu ditakuti, kini tak berdaya di bawah kekuatan hukum yang sebenarnya. Dengan bukti yang berhasil dikumpulkan dan inspektur yang ditangkap, Arya merasakan beban di pundaknya mulai terangkat. Misi untuk mengembalikan kehormatan dan keadilan telah tercapai, meskipun perjalanan ini telah mengubah hidupnya selamanya. Ia menatap rekan-rekannya, merasakan kebanggaan yang menyelimuti mereka. Perjuangan mereka belum selesai, tetapi untuk saat ini, mereka telah melawan dan menang. Keadilan telah ditegakkan.